Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Selamat siang. Oh ya, ada yang feedback ini ya. Ada yang pakai dua device ya, jadinya feedback. Kalau Anda pakai dua perangkat, salah satunya di mute ya, di mute, speakernya juga di mute ya, jadi tidak ada suara yang keluar dari perangkat tersebut. Nah, itu tipsnya. Baik, hari ini kita membahas mengenai monosyukuri ya. Ini baru pertama saya ngajar di jurusan selain teknik ya, biasanya saya di Fakultas Teknik. Nama saya Adam Ari Budiman, STMkom. Ini kali yang kesekian mengajar mata kuliah monosyukuri ya. Biasanya kalau di manajemen itu ada Pak Sukardi ya, ada siapa lagi saya lupa. Oh ya, Pak Eko ya, Pak Eko itu. Baik. Kemudian saya sudah membuatkan Anda Google Classroom. Sudah di ini, sudah sudah invite belum Anda? Ya, saya share dulu deh. Sudah, Kak. Sudah ya. Ini ada di sini ya. Saya share lagi copy kelas invite-nya. Mungkin bisa Anda share juga nanti di WhatsApp grup ya. Nah, di sini nanti semua materi ada saya taruh di sini sehingga Anda tinggal membaca dan bisa mendownload. Dan kadang-kala saya sertakan juga e-book ya atau referensi untuk memperkaya bahasan kita di topik monosyukuri. Kemudian penilaiannya seperti biasa, ada absensi ya yang dinilai by sistem ya, absensi, kemudian tugas, kemudian ada UTS, UAS. Nah, ini mumpung kita semua sedang online ya, tolong lebih tekun untuk belajar Kak. Karena online itu bukan jaminan untuk semua lulus ya. Padahal kita sudah diuntungkan dengan kondisi online ya. Artinya diuntungkan ya memang secara proses belajar kita semua pingin ya adanya offline gitu karena lebih intens, lebih bertemu. Tetapi ya karena kondisinya sedang seperti ini ya mau nggak mau kita harus online gitu. Pada pengalaman saya ngajar kemarin-kemarin sih meskipun online banyak juga yang tidak mengerjakan tugas ya kan, sayang ya, kerjakan lah pokoknya, dikerjakan saja gitu. Kemudian tugasnya nanti juga akan saya taruh di sini di Google Classroom juga di material ya, ini di fitur material. Anda klik nanti tugasnya apa, mengirimkannya juga sama di situ ya. Di Google Classroom nanti saya buatkan juga Google Form-nya ya. Anda mengupload hasil tugasnya. Ya, saya kira prinsip dari Google Classroom Anda sudah sangat familiar ya, karena sudah terbiasa. Baik, kita mulai saja materinya. Hari ini kita membahas materi mengenai pengenalan dulu ya. Nah, monosyukuri, etos kerja orang Jepang. Nah, sebetulnya kalau dikatakan etos kerja ya enggak juga ya, karena monosyukuri itu maknanya lebih ya dari sekedar bekerja gitu ya. Dari sekedar bekerja. Yang kita tahu bekerja itu kan melakukan sesuatu hal ya, melakukan sesuatu hal. Tetapi semangat monosyukuri ini tidak semata-mata bekerja terus capek, tidak. Tapi di situ ada pemikiran dan perasaan yang ditumpahkan dalam hasil kerjanya. Nah, monosyukuri dari kata syukuri dan mono ya, dari mono dan syukuri ya. Artinya adalah membuat sesuatu. Membuat sesuatu ya, ini konteksnya kalau secara umum adalah manufacturing atau craftsmanship ya. Craftsmanship itu pekerjaan orang ya, atau kerajinan tangan atau sesuatu yang dibuat dengan ketelitian yang tinggi. Nah, tentu konteks membuat barang atau membuat sesuatu dalam monosyukuri itu tidak semata-mata ketika kita membuat sesuatu hal ya. Misalnya Anda diminta untuk tolong dong buatkan bangku misalnya. Anda ambil papan, kemudian bikin kaki-kakinya dipaku, selesai. Nah, tentu tidak seperti itu.
Tapi monosukuri maknanya adalah lebih dalam lagi. Bagaimana membuat bangku ini, kalau misalnya konteksnya adalah bangku ya, membuat bangku panjang ada kakinya 4, itu kan sederhana ya, tempat duduk yang paling sederhana. Tentu kalau dalam konteks monosukuri, eh, bangku yang dibuat harus dipikirkan sedemikian rupa sehingga dia memiliki spesifikasi tertentu, misalnya kuat ya, halus, estetis ya, kemudian pemasangannya mudah ya, kemudian cara pemasangan dari papan ke kakinya lebih mudah, dipasah dulu dan sebagainya gitu. Jadi tidak semata-mata membuat sekedar fungsional saja. Kalau fungsionalnya pun mudah ya, Anda ambil papan, taruh, diberi kayu di kanan kiri, sudah deh, jadilah bangku. Atau ditaruh di tumpukan bata di sisi kanan dan kirinya, jadi bangku ya, seperti itu, atau jadi tempat duduk. Tapi tentu makna monosukuri itu tidak sebatas itu saja ya. Ya, lebih dari sekedar membuat produk ya. Di sini ada istilah seiso ya, atau seisan ya, membuat produk atau manufaktur ya. Produk itu ya seperti ini contohnya ya, produk. Kalau manufaktur mungkin konteksnya lebih besar lagi ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang dari Jepang itu sudah mengadopsi konsep-konsep monosukuri sehingga dia bisa menemukan suatu cara ya, atau cara kerja atau framework yang sesuai atau yang dilandasi dengan semangat monosukuri. Misalnya kalau Anda dari manajemen mungkin pernah mendengar istilah TPS ya, atau Toyota Way ya. Nah, Toyota Way. Jadi Toyota itu mengadopsi konsep-konsep monosukuri sehingga dia bisa merumuskan dalam dunia manufaktur ala dia ya, ala Toyota itu yang bagaimana membuat suatu industri yang efektif, efisien, aman, kemudian murah ya, dengan semangat yang dilandasi dari monosukuri ini. Nah, nilai-nilai yang baik ini sebaiknya kita adopt ya, kita serap sehingga kita juga ikut, etos kerjanya juga ikut menjadi lebih baik begitu ya. Apakah Indonesia tidak punya semangat yang seperti itu, Pak? Oh, punya ya, zaman dulu ya. Buktinya apa? Misalnya empu ya, empu membuat keris ya. Kita cerita sedikit nih mengenai para empu yang membuat keris. Sebelum membuat keris itu mereka berpuasa dulu ya kan, ada ritualnya, berpuasa dulu. Tujuannya apa? Menurut filosofi mereka, berpuasa itu untuk menguatkan diri ya, menguatkan diri, kemudian untuk meminta keselamatan ya, sambil berdoa meminta keselamatan agar proses pembuatan keris nanti lancar. Kemudian pemilihan bahannya pun juga sudah diseleksi ya secara ketat gitu ya. Ada yang dari batu meteor ya, ada yang dari besi baja yang sudah dipilih dan sebagainya. Itu dari mulai pemilihan bahan ya, pemilihan bahan sudah mulai dipikirkan seperti itu. Nah, kemudian penempaan. Oh, ternyata dalam keris itu ada filosofinya ya. Lekukannya berapa itu ada maknanya. Oh, kalau lekukannya 3 berbeda dengan lekukannya 5, berbeda juga dengan lekukannya 7, seperti itu. Kemudian kalau Anda pelajari keris itu ada nama-namanya ya, bagian-bagiannya. Ada warongkonya ya, istilahnya ada warongko, ada sarungnya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, tentu saya tidak begitu detail memahami ilmu mengenai keris karena saya bukan ahli keris ya. Tapi dari situ kita juga tahu bahwa ternyata bangsa kita pun juga punya keahlian yang serupa, artinya semangat kerja yang sedemikian detail ya, seperti halnya semangat monosukuri. Hanya mungkin semangat-semangat tadi tidak dituliskan ya, tidak dirumuskan menjadi suatu kompilasi atau rumusan yang tertulis ya. Kalau di Jepang itu kelebihannya adalah budaya menulisnya. Nah, nanti kita akan pelajari nih di slide berikutnya. Ada 5S ya, nanti di S yang terakhir itu sustainable-nya ya.
dicatat, dijadikan standar, kemudian dilaksanakan. Nah, mungkin kita bisa belajar dari orang budaya Jepang ini ya mengenai hal-hal yang kurang tadi. Tapi bukan berarti terus kita tidak punya budaya itu. Sebetulnya ada ya, cuma mungkin tidak terdokumentasi dengan baik. Ya, ini balik lagi ke semangat monosyukuri. Nah, ada mindset, ada spirit, ada filosofinya. Jadi ada maknanya ya. Nah, coba Anda sekali-kali belajar melihat video di YouTube misalnya cara membuat katana ya. Bagaimana cara membuatnya, Anda amati itu. Gimana cara pembuatannya. Kenapa kok balutannya terbuat dari material tertentu, kemudian kenapa kok harus diberi tanah liat ketika ini membuat katana misal seperti itu ya. Jadi ada makna di balik pembuatan barang tadi. Begitu juga ada spirit ya, spirit itu adalah semangat ya. Kemudian ada mindset, pemikiran ya, bagaimana caranya supaya saya membuat bangku yang enak diduduki. Nah, itu tadi ya, kalau konteksnya bangku ya. Kemudian semangatnya gimana nih? Atau filosofinya gimana nih? Kalau hanya sekedar enak diduduki mudah. Gimana kalau kuat, tahan lama? Oh, berarti saya harus memilih kayu yang tahan lama, misal seperti itu. Nah, kemudian di Jepang sendiri ada istilah yang namanya Living National Treasury ya. Jadi mereka itu karena kemampuan dokumentasinya sudah terbentuk sejak zaman dahulu kala ya. Sejak dulu itu apa-apa didokumentasikan. Jadi kalau ada orang yang ahli itu didokumentasikan, dijadikan sebagai Living National Treasury. Dan memang salah satu ciri khas di orang Jepang adalah kalau ahli, dia ahli bener ya. Nah, contohnya di sini Pak Shoji Hamada ini ya, ahli di bidang keramik. Nah, keramik. Kemudian Ibu Shimura Fukumi ini dia ahli di bidang dyeing and weaving ya. Jadi begitu mereka mendalami sesuatu hal ya, mempelajari sesuatu hal, mereka dalami sampai sedalam-dalamnya gitu ya, sampai menjadi sangat ahli. Nah, ada nggak yang pernah tahu Jiro Ono? Nah, ini Pak Jiro Ono ini punya restoran sushi ya. Kalau mau makan saja katanya antri dulu ya. Kemudian ini ada Hirotoku, ahli tato ya. Kemudian ada siapa ini? Korehira Watanabe, ini ahli bidang pembuatan katana atau pedang ya, pedang Jepang. Nah, semangat ini yang seharusnya kita serap ya, kita tiru supaya kita lebih profesional dalam bekerja. Contohnya Pak Jiro Ono, dia cukup mempelajari satu hal ya, yaitu chef ya. Tapi chefnya lebih spesifik lagi, sushi. Nah, chef itu kan banyak ya, bisa membuat resep makanan yang banyak banget gitu ya, macam-macam resep mungkin bisa ya tapi Pak Jiro Ono ini sangat ahli di bidang sushi, khusus sushi. Begitu juga yang lain ini. Nah, silahkan nanti dicari tokoh Jepang yang dianggap ahli di bidang craftsmanship ya. Kemudian jangan lupa, itu tadi konteksnya monosyukuri ya, proses pembuatan. Maka ada yang namanya hitosyukuri. Nah, hitosyukuri ini adalah bagaimana membentuk orangnya ya, bagaimana membentuk orang supaya dia memiliki pemikiran monosyukuri ya, itu yang disebut hitosyukuri. Ini konteksnya lebih ke pengembangan sumber daya manusia ya, developing people. Anda kuliah, Anda belajar ya, Anda berdiskusi dengan teman ya, ini termasuk dalam bagian dari bagaimana mengembangkan diri ya, mengembangkan developing people ya, disebut hitosyukuri. Kemudian ada juga kotosyukuri. Nah, ini mencari membuat cerita di baliknya ya, atau menceritakan sejarah di baliknya.
brain storytelling ya. Contohnya mungkin Anda pernah mendengar cerita bagaimana Honda itu terbentuk ya, kemudian Suzuki itu terbentuk ya, perusahaan Suzuki ya, Toyota dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari brain storytelling. Kotosukuri ya, Kotosukuri ya. Nah, ini para ahli monosukuri sudah merumuskan bidang-bidang monosukuri sehingga digambarkanlah seperti halnya pohon monosukuri ini. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, ada hitosukuri, monosukuri ya. Ini yang pokok dan akarnya ya, pokok batangnya dan akarnya. Akarnya kok hitosukuri jadi akarnya? Ya iya, karena yang membentuk ini pada akhirnya adalah manusianya, ya kan? Yang membuat bangku tadi adalah manusia, tetapi didasari oleh dikembangkan melalui hitosukuri sehingga bangkunya menjadi bangku yang bagus begitu ya. Nah, adapun ini adalah cabang-cabangnya. Dari semangat monosukuri ini muncullah atau dirumuskanlah cabang-cabang yang lain. Seperti Horinshō, ada 4R, TQM, Kaizen ya, 3M, Just in Time, 3G, Eggwest, macam-macam. Apakah 5S monosukuri? Ya, ini bagian dari monosukuri atau konsep yang dikembangkan berbasis dari monosukuri. Itu ya. Contoh hasil etos kerja berkonsep monosukuri. Nah, ini kira-kira apa ini ceritanya ini? Ini ada sampo, kemudian ini ada tutupnya ya, tutup sampo ya. Kemudian ada masinisnya. Dari sini aja Anda bisa melihat ini ya. Ini kereta. Apa perbedaannya? Atau begini pertanyaannya. Kira-kira filosofi apa yang Anda lihat di gambar ini? Ada yang bisa memberikan komentar? Kenapa kok berbeda dengan stasiun kereta di tempat kita? Apa bedanya? Bersih, Pak. Ya? Jovi Ardiansyah, ya silakan. Kayak lebih bersih gitu, Pak, lebih rapi gitu ya. Lebih rapi, ya baik. Ya. Ada yang selain lebih rapi, ada lagi yang berkomentar? Kayak ada apa namanya? Kayak tempatnya itu kayak tertata gitu, Pak, pintunya kan itu kan ada pagernya. Iya, betul ya. Lebih rapi, terus ada pagarnya. Nah, ini karena engineer-nya berpikir, wah kalau nggak saya kasih pagar, nanti bahaya ya. Apa itu penumpang bisa tertabrak kereta atau mungkin jatuh di sana ya, di sisi sebelah sana. Dan ini pun juga sudah mulai diadopsi ya di MRT di Indonesia ya. Jadi kalau pas ada pagar ini nih, yang ini biasanya pintu gerbongnya ya berhenti di sini, jadi pas itu. Dan itu lebih safety gitu ya. Ya. Oh ya, oke. Itu pengantar mengenai monosukuri. Ya, kemudian kita lanjut ke sini. 5S. Nah, 5S. Ini bagian dari cabang dari monosukuri. Nah, ini Anda sebagai agent of change ya. Kita semua adalah agent of change ya. Yang dulu tidak menjaga kebersihan. Nah, sekarang kita sudah tahu makna dari menjaga kebersihan atau kerapian. Kita mengajak ke teman-teman untuk menjaga kebersihan ya, atau menjadikan tempat kita rapi ya. Nah, itu merupakan agents of change ya. Oke, kita mulai dari mana ini? Nah, ini kita lihat dari sini ya. Ini banyak filosofi yang terkandung ya.
Apa ini? Anda masih ingat nggak ada cerita di balik ini? Kenapa peristiwanya kok orang seperti ini? Nah, kan kita belum mungkin lupa ya ini kejadian apa. Ini pada saat kota di Jepang itu terkena bencana, ini petugasnya mereka sangat hormat kepada petugasnya. Terima kasih gitu ya. Jadi kalau lewat terima kasih gitu. Ini petugas beserta anjing pelacaknya ya. Kemudian di sini ada nih. Ini masih dalam konteks kota yang terkena bencana tadi. Jadi masing-masing orang ini selalu memberi semangat kepada orang lain. Gambate gitu ya. Jangan sedih ya, semangat gitu ya. Kita semua senasib ya. Kita bangun lagi kota kita. Padahal kotanya sudah terkena tsunami gitu ya, tapi warganya tetap semangat dan saling menghormati. Ya oke, kita next. Ya, apa yang Anda lihat di gambar ini? Ini gambarnya sangat berantakan ya. Kemudian yang ini juga berantakan. Nah, ini sudah rapi. Nah, kalau Anda bekerja di tempat yang berantakan, kira-kira nyaman nggak? Enggak, Pak. Enggak ya, nggak nyaman ya. Cari apa-apa susah ya. Pensil saya mana nih? Kok nggak ada? Kemarin saya taruh di depan komputer, sekarang nggak ada. Atau cari buku, nggak ada. Oh ternyata ada di bawah meja, misal gitu ya. Kan nggak enak ya. No one the best but more better. Nah ini berantakan ya, tapi yang ini lumayan lah. Nah, apa itu 5S ya? Di Indonesia menjadi R ya, diterjemahkan menjadi R. Ada seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke. Nah, ini kan ditaruh di wall di depan pintu kaca ya. Kalau Anda masuk di gedung ekonomi kan pasti ada kan. Nah, seiri itu apa? Mensortir ya, sortir, organize, mengatur ini, memilah-milah ya, menata dulu ya, nata dulu baru dipilah nantinya. Seton, set in order ya, set in order itu dipilah-pilah ya. Kemudian seiso itu dibersihkan, cleaning atau sen kalau di bahasa Indonesia jadi resik. Kalau di manufaktur atau di perusahaan, terutama perusahaan yang makanan atau minuman gitu, ada yang namanya cleaning dan cleansing ya. Cleaning itu bersih-bersih, debu dan sebagainya itu ya, atau objek-objek yang tidak perlu yang ada di tempat tersebut tercecer itu dibersihkan, itu cleaning. Tapi ada juga yang namanya cleansing ya, jadi membersihkan dari bakteri. Nah, menggunakan Wipol kah atau menggunakan alat pembersih lantai dan sebagainya, seperti itu. Kemudian seiketsu, standarisasi. Nah, ini jadi aspek-aspek di atas tadi distandarkan. Standardization, dirawat. Kemudian shitsuke, disiplin. Sustain ini terus-menerus ya. Rajin terus-menerus. Nah, shitsuke ini biasanya dalam bentuk kalau outputnya kalau memang ingin ditampakkan itu berupa misalnya SOP-nya lah ya, aturannya. Misalnya apa? Kembalikan buku pada tempatnya. Nah, itu di perpus misalnya ya. Kembalikan barang pada tempatnya misalnya di rak barang. Nah, itu bagian dari ini. Sustain. Tujuannya apa? Tujuannya supaya aspek yang di atas tadi bisa terus dilanjutkan ya, sustainable, terus berkelanjutan. Sehingga apa? Kalau ada sesuatu yang tercecer dikembalikan lagi kan balik lagi ke atas ya, menjadi lebih rapi lagi begitu. Nah, inilah yang saya katakan tadi di awal bahwa orang Jepang itu memiliki salah satu cirinya adalah mendokumentasikan ya. 5S itu sampai didokumentasikan tahapannya. Ada seiri, seiton, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Nah, indikasi 5R yang tidak maksimal. Nah, kita pakai bahasa Indonesia ya, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Apa indikasinya? Mencari sesuatu susah, tidak mudah mengontrol area kerja, berjalan tidak leluasa, kalau itu memang tempat
ada fungsinya untuk kita berjalan. Misalnya Anda di rumah ada lorong kecil gitu ya, ternyata di kanan kirinya ada tumpukan barang sehingga jalan Anda tidak leluasa. Kemudian tidak nyaman ya. Informasi lingkungan kerja membingungkan. Nah, ini nanti kita pelajari masalah visual management ya. Informasi berupa display itu. Kemudian sering terjadi kesalahan kerja. Nah, ini contohnya kalau Anda punya meja kerja gitu ya, yang isinya ada pensil, ballpoint dan sebagainya. Karena berantakan Anda salah ngambil ya. Harusnya Anda mengambil ballpoint warna merah untuk mengetek sesuatu, Anda ambilnya yang pulpen warna hitam, misal seperti itu. Kemudian semangat menjadi rendah, semangat kerjanya ya. Ya, intinya tidak nyaman. Nah, contohnya ini. Oh, ini ibu ini mencari papinya ya. Ternyata ada di dia gitu ya. Dia nggak sadar gitu. Oke. Kemudian 5R. Nah, ini Nah, mari kita lihat bedanya 5R sampai dengan Kaizen ya, dengan cara yang benar atau yang salah. Kalau aktivitas 5R ini digerakkan oleh para leader ya. Ya, meskipun secara mikro ya, secara tempat kerja itu, kalau Anda punya tempat kerja, ya Anda sendiri yang bertanggung jawab. Kalau Anda bekerja di pabrik ya, para operatornya itu ada yang namanya otonom gitu ya, konsep otonom. Artinya apa? Operator itu setelah bekerja membersihkan mesin-mesinnya. Nah, balik lagi ke sini, digerakkan oleh para leader ya. Jadi sangat efektif apabila ini digerakkan oleh para leader. Jadi para leader ini harus punya sensitivitas yang tinggi ya terhadap 5R. Ya, Anda kan nanti suatu saat juga menjadi leader ya, entah itu manajer, entah itu CEO, supervisor dan sebagainya. Maka Anda harus menggerakkan ini nih ya. Kemudian setiap karyawan berpartisipasi. Semuanya ya. Semuanya berpartisipasi. Dilakukan pada jam kerja. Kemudian adanya Kaizen. Nah, apa itu Kaizen? Nah, ini nanti kita bicarakan. Kemudian ada nilai tambah. Apa bedanya dengan wrong way? Oh, kalau wrong way hanya membersihkan saja. Membersihkan saja itu berarti hanya ini resik saja ya, cleaning saja. Nah, tidak dipilah-pilah ya. Hanya kegiatan kebersihan. Ada aktivitas jika dikunjungi. Aktivitas hanya lip service ya. Ini wrong way. Nah, apa bedanya efeknya kalau right way? Nah, efeknya adalah kalau dilakukan dengan benar, maka kesalahannya jadi berkurang ya. Kemudian peningkatan profit, meningkatkan kemampuan karyawan. Kalau efeknya di wrong way, leader tidak aktif, promosi 5R tidak jelas, Kaizen di sebagian karyawan, kegiatan dilakukan di luar jam kerja. Nah, artinya apa? Artinya yang di right way ini aktivitas 5R itu selalu melekat di dalam sehari-hari ya. Habis kerja ya kembalikan lagi, habis menulis ya pulpointnya dikembalikan lagi. Kemudian kalau mengambil kertas sudah selesai atau sisa ya dikembalikan lagi ke tempat kertas tersebut yang sesuai dengan tempatnya, seperti itu. Sehingga apa? Mengeliminasi kesalahan. Lama-lama kemampuan karyawan meningkat ya, dalam hal apa? Ya tentu dalam hal 5R ini. Sudah biasa ya, sudah biasa untuk tertib bersih ya, menata sesuai dengan kategorinya. R tempat kerja ideal. Nah, ini workplace, barang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan secara berkala. Sesuai dengan kebutuhan ya, dievaluasi secara berkala. Kemudian stok atau persediaan sesuai dengan rule yang ditetapkan. Nah, Anda nyimpan barang, ditaruh di suatu gudang atau ruangan,
sesuai nggak nih gudangnya untuk apa ya. Oh, kalau untuk tempat penyimpanan makanan ya makanan saja ya. Kemudian harus diberi tempatnya, tanggal masuknya, tanggal tanggal pengambilannya, logbooknya dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian operasi penanganan barang yang tepat akan menjaga standar kualitas maupun time delivery. Dan seterusnya. Silahkan Anda baca sendiri nanti ya. Nah, ini ada nah tadi saya ringkas. Oh ya, karena diganti 5R jadi agak ini. Oh, ringkas ya. Nah, pertama ringkas, dipisahkan barang berguna atau tidak. Nah, di Jepang sendiri ada istilah yang namanya dansari ya. Jadi bagaimana memisahkan barang ya. Tapi kalau dansari itu ada ceritanya juga. Kadang-kala Anda kan punya barang ya di rumah ya. Sebetulnya nggak pernah Anda pakai, tapi Anda sayang untuk membuangnya. Nah, kenapa itu? Nah, mungkin karena ada cerita di balik itu, mungkin karena harganya mahal, mungkin barangnya langka ya dan sebagainya, sehingga Anda sayang untuk mengeluarkan itu dari kamar Anda, padahal Anda nggak pernah pakai gitu ya. Nah, itu nanti Anda bisa pelajari itu dengan konsep yang namanya dansari. Oke, balik lagi ke sini. Ringkas. Nah, ringkas dipisahkan barang yang berguna dan tidak. Kalau nggak berguna dibuang ya. Kemudian dirapikan supaya mudah mengambil dan menempatkan kembali ke posisi semula. Kemudian dibersihkan. Kata kuncinya bersih setelah inspeksi. Dirawat ya, dirawat. Kemudian ya dibersihkan lagi. Nah, kemudian ini Shitsuke. Shitsuke apa tadi? Shitsuke. Ini sustain, rajin, disiplin. Tujuannya adalah supaya dari ringkas, rapi, rawat ini terus berjalan ya, gitu. Jangan sampai ambil sesuatu dibiarin lagi. Nah, itulah perlunya Shitsuke. Langkah Shitsuke ini macam-macam. Bisa membuat suatu rule ya, suatu keterangan. Bisa memberi label misalnya di barang tadi. Misalnya Anda punya buku nih, punya buku banyak nih, novel ya, kemudian ada komik dan sebagainya. Oh, kalau novel Anda beri ini apa, misalnya warna merah misalnya. Kemudian kalau komik Anda beri warna biru dan sebagainya dan sebagainya. Itu salah satu bentuk juga Shitsuke ya, rule supaya mudah mengembalikan. Atau misalnya dalam lemari buku Anda sendiri sudah Anda beri kategori. Yang ini novel, yang itu komik, yang bawah buku kuliah dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi banyak cara ya. Gitu. Oke, ini saya kira nggak usah. Nah, ayo bayangkan ini jam 2 sudah pada makan kan? Apa bedanya nasgor dan bento? Nah, siapa yang mau ngasih pendapat nih? Ini semua enak ya. Jadi jangan bilang nggak enak dan enak. Ini semua enak. Tapi apa bedanya? Siapa yang mau beri pendapat? Nur Adina, hadir nggak ini? Nur Rinauli Patricia. Ya Pak, Ah, bento dari Jepang ya Pak. ya dari Jepang. Terus kalau Kalau nasi goreng? nasi goreng kan buatan Indonesia ya Pak. Dia kan dari nasi digoreng terus dicampur pakai bumbu. Kalau bento kan dia kan kayak ada saladnya Pak. Mm-mm. Ada saladnya, ada kayak ada cuka itu yang coklat-coklat. Ada cukanya ya, Iya ada cuka. Terus asam-asam. ada jeruk nipis, ada apa tuh wortel, ya ada timun, pokoknya macam deh Pak. Gitu Pak. Aduh, jadi tambah lapar saya. Ya itu tadi ya, banyak macamnya. Ada lagi yang berkomentar? Pak, Ya, siapa ini? Tidak kelihatan ya. Yopi Pak. Oh, Jovi Ardiansyah ya. Gimana komentarnya? Kalau kalau bento, kalau nasi goreng kan kayak semuanya tuh kayak jadi satu piring, kayak nasi, kerupuk, sayur, kalau itu Hmm, jadi satu. Kalau bento
ada masing-masing itu Pak tempatnya. Oh, masing-masing ada tempatnya masing-masing ya. Nah, Oke. Ada lagi komentar? Satu lagi? Nggak ada? Oh ya sudah, nanti malah tambah lapar ini. Ya bener ya, nasi goreng dari Indonesia, bento dari Jepang. Kemudian rupa-rupa menunya juga banyak. Kemudian ditaruh di tempat tertentu. Dan satu lagi, indah ya, estetis banget ini. Ini kalau Anda ke restoran bento pasti sebelum makan, apa yang Anda lakukan? Difoto dulu ya. sorry. Di IG story dulu, kirim story ya. Ya, jadi inilah profil orang sana ya, orang Jepang. Mereka suka dengan sesuatu yang estetis, gitu. Tempatnya, untuk membuat tempatnya saja, kalau ya Anda iseng-iseng coba lihat di YouTube ya, cara melihat pembuatan tempatnya saja deh. Potnya ya, teko misalnya, wah itu sangat perfect ya, sangat detail gitu ya. Belum lagi yang lain, belum lagi penataannya dan sebagainya. Nah, ini nasgor, tapi ini semua sama-sama enak ya. Ini mungkin yang menyebabkan ya memang budayanya yang berbeda ya. Kalau orang Jepang itu suka menikmati makanannya satu-satu ya. Kalau kita enggak, kita langsung ini telur plus telurnya dipotong dikit terus dimakan campur dengan nasi ya. Kita seperti itu biasanya. Tapi kalau di sana kan satu-satu karena ingin merasakan setiap detil makanannya ya, jenis makanannya. Oh, ini masih yang tadi ya, bagaimana cara meringkas. Nah, ini yang lebih detail lagi nih. Ringkas, diperlukan, tidak diperlukan, nggak jelas, buang ya. Oh, kalau nggak jelas, ini diberi red text ya. Tag ini penanda ya. Kalau diperlukan, selalu dipakai, kadang dipakai, jarang dipakai. Nah, ini mempengaruhi penyimpanan ya. Lu kok disimpan? Lah ya, karena masih diperlukan, disimpan. Tapi penyimpanannya pun juga dipikirkan ya. Oh, selalu dipakai, berarti ya sudah. Kalau baju, berarti ditaruh di tumpukan yang paling atas atau di rak yang tersendiri gitu ya. Kadang dipakai, berarti ditaruh di rak yang satunya lagi. Jarang dipakai, ya sudah, ini taruh yang paling bawah atau mungkin ditutup pakai apa ini, plastik dan sebagainya. Kemudian yang tidak diperlukan dikategorikan tidak terpakai, ada yang bisa terpakai, ada biaya pembuangannya. Tidak terpakai ya langsung dibuang, misalnya kertas bekas langsung buang. Ada yang bisa terpakai, misalnya pisahkan dengan yang bisa terjual. Misalnya kertas yang baliknya masih kosong ya, kertas yang masih bagus tapi sudah tidak gunakan untuk aktivitas belajar misalnya untuk menulis, itu bisa segera di kategori tidak diperlukan, tapi ada yang bisa terpakai. Ada biaya pembuangan, nah ini perlu biaya ya. Oke. Nah, contoh kegiatan ringkas. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nah, rapi for logistik. Ini gambar apa sih ini? Kulkas ya. Adakah sesuatu yang ganjil menurut Anda? Ada yang mau berkomentar? Yang ganjil adalah kayaknya baik-baik semua ya. Oh, ternyata ada ini. Hah? Ya. Ikan ya. Ikannya khawatirnya tercampur baunya dengan yang lain. Nah, nah ini lihat. Ini kondisi pasar. Ini yang bawah ini pasar yang sangat tradisional. Kemudian yang ini juga tradisional sebetulnya ya. Ini juga sebetulnya ini semua pasar tradisional, tapi Anda lihat, perhatikan penataannya. Yang ini full ya, pokoknya dicampur begitu. Pembeli yang harus memilih. Kalau di sini sudah dikategorikan yang ini. Yang ini sudah dikategorikan plus
sesuai dengan ukuran, dipilah-pilah lagi sesuai ukuran. Kalau yang gede lebih mahal, kalau yang kecil lebih murah. Seperti itu kira-kira. Kalau yang 4, oh lebih bagus lagi karena dikemas ya, seperti itu. Nah, konsep-konsep inilah yang dilatar belakangi oleh konsep monosyukuri tadi ya. Kemudian penampilan karyawan, ini contohnya ya, contoh penampilan karyawan. Nah, ini tulisan-tulisan seperti ini yang misalnya ditempel di tempat bekerja dan sebagainya. Ini salah satu cara untuk sustain tadi ya, supaya orang jadi ingat gitu. Kalau pakai masker seperti ini loh gitu ya. Kenapa kok menggunakan gambar ini foto, tidak menggunakan tulisan ya? Karena gambar itu kan ada yang bilang satu gambar mewakili 1000 tulisan. Jadi cukup melihat ini kita bisa tahu, oh kalau pakai masker dan penutup kepala yang benar itu seperti ini gitu ya. Nggak boleh ada rambut yang nongol misalnya gitu. Ini kurang benar, kurang naik misalnya gitu ya. Hidungnya masih kelihatan. Tujuannya untuk apa? Seperti untuk mencegah rambut atau air ludah ke produk ya, menempel ke produk. Ya, ini oke, saya kira itu ya. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Saya di Google Classroom juga menampilkan link yang namanya mana tadi? Oh, ini ya. Nah, saya share deh. Share mana? Nah, ini dia. Nah, ini ya. Otomata ya. Jadi zaman dulu tahun 200 sudah bisa terlihat ya. 200 tahun yang lalu orang Jepang sudah membuat suatu boneka ya yang namanya karakuri. Karakuri itu kalau di bahasa tekniknya itu kayak otomata lah. Sesuatu yang bisa bergerak secara otomatis gitu ya. Nah, contohnya ini yang digerakkan secara mekanik ya, nggak mungkin secara listrik karena waktu itu belum ada komputer atau listrik. Jadi mekanik seperti jam tangan yang manual itu ya. Nah, ini bonekanya yang skenario bonekanya adalah melempar anak panah ke sasaran tertentu. Jadi dia bisa mengambil anak panahnya, kemudian menembaknya, kemudian mengambil lagi, begitu seterusnya. Nah, itu yang disebut otomata. Ya, jadi zaman dulu mereka sudah berpikir seperti itu ya. Makanya nggak usah heran kalau di tahun 80 itu film-film animasinya ada yang Voltus ya, Gundam dan sebagainya. Robot-robot ya. Ya, baik. Ada pertanyaan? Silakan. 35. Oh, banyak ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan diaktifkan kameranya, kita foto bersama. Kemudian rekaman ini setelah ini akan saya upload di YouTube dan linknya akan saya share juga di Google Classroom ya. Ya, memang kebiasaan saya seperti itu ya. Jadi Zoom-nya kita rekam supaya ingat ya, siapa tahu nanti ada mereview lagi materinya setelah ini. Oh ya, satu tugas lagi ya. Nah, meskipun belum saya buatkan Google Form-nya ya, mungkin bisa mulai dari sekarang. Anda buatlah foto ruangan atau kamar Anda yang masih berantakan itu, kemudian Anda tata ya, Anda foto lagi before after ya. Kalau perlu ada KSN ya berikan KSN-nya. Misalnya, wah tempat pensilnya berantakan misalnya. Oh, Anda buat tempat pensil dari cangkir misalnya, atau dari ini ya, atau dari tempat apalah itu. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih, saya live ya.